Shalom saudara, selamat pagi. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, kerjakanlah dengan segenap hatimu, seperti bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, ayat ini memperlihatkan kepada kita bahwa kita bekerja untuk Tuhan. Dalam hidup ini, kita sebagai anak-anak Tuhan bekerja untuk yang kita sembah, bekerja untuk yang mengatur hidup kita, bekerja untuk yang memberkati kita, bekerja untuk yang memelihara dan memprotek hidup kita adalah Tuhan itu sendiri. Dalam bahasa Yunani, bekerja menggunakan kata ergasomai, to work. Ergasomai ini menekankan kepada satu perintah. Jadi memang Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja. Bekerja itu adalah satu kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah atau mata pencarian. Jadi ayat ini ingin mengatakan bahwa jikalau engkau mencari nafkah, mata pencarianmu bekerja, itu mata pencarianmu mencari nafkah, maka bekerja itu untuk Tuhan. Jadi bukan bekerja itu untuk manusia, untuk bos kita, untuk sesama manusia, bukan. Tapi apa yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Jadi memang bertanggung jawab, kita bertanggung jawab pada manusia. Bos kita adalah manusia, kita bertanggung jawab pada manusia. Memang Allah memberikan manusia itu pimpinan kita atau bos kita sebagai wakil dari Allah. Sehingga kita bekerja yang dikoordinasi oleh Dia. Tetapi apapun yang kita lakukan, pekerjaan itu adalah pekerjaan untuk Allah. Di sini seringkali kita salah pengertian akan makna bekerja. Kita mencari nafkah, memang untuk hasil upahnya kita pakai untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi juga ketika kita mencari nafkah, proses itu adalah proses bekerja untuk Tuhan. Jadi bekerja untuk Tuhan itu adalah bekerja yang sesuai aturan-aturan yang telah ditentukan Tuhan. Sehingga tidak ada di dalam pekerjaan itu mencuri atau korupsi atau menggelapkan sesuatu, melakukan hal-hal yang jahat di dalam pekerjaan. Tidak ada seperti itu. Bekerja untuk Tuhan ini adalah pekerjaan yang mulia, karena semua yang kita hasilkan itu sebenarnya untuk Tuhan. Tuhan berjanji, Tuhan mengatakan bahwa kalaupun kita bekerja, pasti ada upahnya. Upah itu kita gunakan untuk kehidupan kita, untuk melayani Tuhan, untuk kegiatan yang lain. Saudara-saudara, bagaimanakah cara bekerja untuk Tuhan? Maka ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan. Misalnya di dalam Ibrani 13:5 mengatakan, bukan menjadi budak uang. Jadi ketika kita bekerja, kita bukan mencari atau membudakkan atau mendewakan, mengutamakan uang itu adalah Allah. Uang dijadikan Allah. Jadi uang segala-galanya. Segala sesuatu yang kita lakukan, maka apapun caranya tidak penting, yang penting kita mendapat uang. Bukan seperti itu. Maka Allah mengatakan secukuplah kita mendapatkan upah itu. Tapi kita bekerja dalam aturan yang Tuhan kehendaki. Kedua dikatakan, kalau kita bekerja, di dalam 1 Timotius 6:18 mengatakan, kita menjadi kaya dalam kebajikan. Jadi sebetulnya bekerja untuk Tuhan itu adalah membuat kita semakin bijak, semakin penuh dengan kebajikan. Karena kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di kantor ataupun di luar kantor, dimanapun kita bekerja,
itu jujur, tulus, dan tidak merugikan orang lain. Tidak menguntungkan diri sendiri, tapi saling win-win solution, saling menguntungkan. Sehingga Allah bekerja terhadap orang-orang seperti ini. Dan Allah memberkati dengan orang-orang seperti ini. Jadi kekayaan kita adalah kekayaan yang bukan karena uang, tapi kekayaan kita karena hikmat bijaksana ini. Kebijaksanaan yang kita lakukan, bekerja bisa menolong orang lain, kita bekerja bisa mendoakan orang lain, bekerja kita bisa membantu pelayanan Tuhan, bekerja kita bisa melakukan apa semuanya untuk ladang Tuhan. Maka dikatakan inilah kita menjadi kaya di dalam kebajikan. Ketika dikatakan dikala kita bekerja, banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kolose 3:17 mengatakan selalu mengucap syukur. Meskipun apapun yang dilakukan orang lain pada kita, mungkin ada unsur kejahatan-kejahatan, kita selalu mengucap syukur. Meskipun orang lain memperlakukan kita, merugikan kita, kita tahu dan kita dirugikan, kita biarlah belajar mengucap syukur. Karena kita percaya, kalau orang lain merugikan kita, Tuhan akan memberkati kita dan menjaga kita. Dan siapa yang mengutuk kita, maka Tuhan yang akan mengutuk orang itu. Siapa yang memberkati kita, orang itu juga diberkati oleh Tuhan. Maka dalam pekerjaan ini, di kantor, di wira swasta, dimanapun kita bekerja, kita selalu ucap syukur. Apapun yang kita hasilkan, apapun yang kita dapatkan, ya kita selalu mengucap syukur. Dan yang keempat, bagaimana bekerja untuk Tuhan, merendahkan diri atau rendah hati. Amsal 22 ayat 4 mengatakan kita belajar rendah hati. Jadi kita profile, saudara. Kita tidak bermegah karena apa yang kita miliki, tapi biarlah Tuhan sendiri yang mengatur dalam hidup kita. Kita rendah hati. Kita ada orang datang minta pertolongan, kita tolong. Ketemu dengan orang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, apapun kita mencoba menolong orang lain. Ketika orang lain menyudutkan kita, kita berterima kasih. Ketika orang lain meremehkan kita, ya biarkan saja. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu melihat kita. Tuhan melindungi kita. Ketika kita bekerja untuk Tuhan, saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, maka yang terjadi adalah Tuhan sendiri yang bekerja untuk kita. Tuhan sendiri yang menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya kita tidak mampu. Tuhan membukakan jalan, Tuhan membantu kita, Tuhan menolong kita, dan pekerjaan kita yang fokus untuk Tuhan. Meskipun itu tetap bertanggung jawab kepada manusia, tetapi Tuhan sendiri yang bekerja. Saudara, kita dikuatkan, kita dimenangkan, kita akan selalu berhasil dalam pekerjaan kita. Kenapa? Paradigma kita berpikir bahwa kita bekerja bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.